Hai hai, bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Zara masih dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang luar biasa, serta narasumber yang pastinya inspiratif. Nah bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai persiapan masyarakat menjelang lebaran. Karena kan kalau kita ngomongin lebaran nih pasti tinggal menghitung hari lagi nih. Apalagi sekarang udah bulan puasa ya bunda-bunda. Tapi ya bunda-bunda, umat muslim sendiri menantikannya ini kan dengan penuh syukur ya ketika Idul Fitri. Dan momen istimewa inilah disambut dengan istimewa pula. Hal ini juga karena kita akan berkumpul dengan keluarga dan juga orang-orang terdekat pastinya. Jadi kini juga pemerintah sudah mulai melonggarkan peraturan untuk mudik di lebaran tahun 2022. Dan menjelang lebaran berbagai persiapan biasanya sudah dilakukan untuk menyambut momen istimewa ini, mulai dari menata rumah hingga mempersiapkan hidangan untuk disajikan pada saat berkumpul. Nah ngomong-ngomong soal kelonggaran nih, mungkin bunda-bunda juga di rumah udah pada tahu ya, kalau sekarang nih untuk bepergian aja bunda-bunda nggak perlu PCR nih, apalagi kalau yang sudah vaksin ketiga. Jadi itu boleh langsung berkunjung ke sanak saudara, khususnya melewati pulau ataupun menaiki pesawat maupun kapal. Tapi bagi yang sudah booster atau vaksin ketiga ya bunda-bunda. Tapi ya seperti biasa bunda-bunda, saya di sini nggak sendirian karena di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu ada Ibu Hanifah. Ibu apa kabar? Baik, kabar baik. Iya, jadi bunda-bunda, Ibu Hanifah ini adalah salah satu bunda juga, ibu rumah tangga juga, dan salah satu perwakilan dari masyarakat juga nih. Ya, Ibu kan tadi kan saya udah ngomong nih bahwa untuk mudik tahun ini ada kelonggaran dari pemerintah. Jadi itu tanggapan Ibu sendiri gimana? Sebenarnya sih kalau masalah ini ya masalah mudik kayak gini, sekarang kan mudik ya. Nah terus habis kayak gitu kan selama pandemi ini 2 tahun ini kan saya nggak pulang gitu kan. Betul. Biasanya saya kumpul sama keluarga, ini nggak bisa kumpul sama keluarga. Sedangkan yang sekarang ini kan kayak ekonomi itu kan baru-baru naik lagi nih ya kan. Tapi kan kita mau mudik sedangkan ekonomi belum mencukupi gitu. Jadi lebih baik di sini aja lah sementara. Di sini aja. Iya. Tapi sebenarnya Ibu senang dong kalau misalnya udah ada kelonggaran dari pemerintah. Jadi kan Ibu bisa pulang kampung tanpa harus misalnya, apalagi kan sebelumnya mesti PCR, antigen dan segala macam administratif yang sangat ruwet lah istilahnya seperti itu. Berarti gimana nih Bu? Sebenarnya seneng banget sih, pengen banget kumpul gitu seperti sama keluarga di kampung gitu ya kan. Bisa kayak kan kalau di kampung itu kan bisa ada sungkeman, bisa Betul. makan bersama gitu. Kita bisa kumpul-kumpul dari yang pertama lebaran ada, terus sekarang merasakan sama orang yang udah nggak ada gimana rasanya gitu. Iya. Terasa hampa. Nah, kalau misalnya Ibu Hanifah sendiri, kampungnya di mana nih kalau boleh tahu? Oh, kampus saya di Cianjur, Mbak. Oh, Cianjur. Iya, Cianjurnya Cianjur mana, Bu? Oh, ini di bawah Gunung Gede Pangrango. Oh, Iya. lumayan jauh ya. Iya, lumayan. Lewat berarti Ranca Buaya sana ya, Bu ya? Oh, bukan. Masih Ini sebelumnya? Istana Presiden. Oh, masih dekat Iya, berarti. Istana Oke. Presiden ke sono, Mbak. Cuman kalau buat ke sono kan kita kan rada ini ya, apa namanya, kayak di daerah puncaknya itu kan kalau sekarang kan lagi musim hujan gitu kan. Betul. Kadang kita rawan sama longsor juga gitu kan. Jadi ya sekarang ya mau gimana-gimana ya udah kita sementara dulu nggak pulang dulu. Berarti untuk lebaran ini Bu Hanifah memilih untuk di rumah aja ya, betul Iya, ya? Tadi alasannya adalah karena memang kayak BBM juga lagi naik, segala macamnya lagi naik Iya, gitu ya. betul, Jadi Mbak. terpaksa untuk tidak bisa pulang sementara waktu ya Bu Iya, ya? iya betul. Tapi kalau misalnya ngomongin kelonggaran dari pemerintah, nah masyarakat kan juga berlomba-lomba nih untuk membeli tiket mudik. Nah, kira-kira kalau misalnya memang Ibu ada uang gitu, Ibu cukuplah untuk pulang kampung istilahnya. Nah, apakah Ibu termaksud orang yang beli tiket mudik itu dari jauh-jauh hari kah? Ataukah memang ya udah saya mah ada duit langsung jalan aja gitu? Oh, kalau Kira-kira. misalkan kayak gitu, kalau misalkan kita ada rezeki gitu ya, ya pasti semua keluarga pasti pengen pulang.
pengen ketemu sama keluarga. Sedangkan kita kan udah 2 tahun nggak bertemu sama keluarga gitu kan. Kayak saya kan, saya baru nikah gitu kan, 2 tahun gitu kan. Nah terus habis saya gitu, tahun-tahun pertama saya sama keluarga. Udah mau jalan 3 tahun ini saya sama keluarga sama suami di sini gitu. Tapi kalau misalnya biasanya ibu kalau misalnya pulang kampung itu nunggu uang dulu atau uangnya udah dipersiapkan nih dari Biasa. jauh-jauh hari gitu? Oh iya, biasanya sih kalau kayak gitu kan kayak maaf nih ya, kayak dari apa namanya, kayak dari uang suami gitu kan, kita ngasih nih buat belanja segini. Kita gimana caranya kita tuh buat nyisihin? Betul. Karena namanya istri pasti dong ngirit buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Jadi pasti ada kalau sedikit-sedikit mah gitu. Cuman kan namanya juga suami kan kerjanya cuma ojek online ya, ojek online. Jadi kan kita nggak berpikiran setiap bulan saya dapat segini, dapat THR segini. Kita nggak mikir ke situ Mbak. Jadi kita mikirnya ya udah dari hasil dari uang suami itu ya kita gimana caranya kita ngirit. Gitu. Iya, diirit, dikelola dan juga misalnya ditabung juga ya Bu Iya, ya. Misalnya betul. kalau memang ibu rencana pengen pulang, berarti ibu udah nabung dari jauh-jauh hari Iya, juga, betul. diirit. Nah, tapi kan tadi kan ibu udah sempat ngomong nih, apalagi Bu Hanifah baru nikah ya, selamat ya Bu ya, baru makasih. nikah. Nah terus habis itu kan kita ada pandemi kan, Iya, maksudnya betul. karena corona ini 2 tahun, jadi otomatis mau lebaran, mau hari raya besar apapun kan juga tidak bisa pulang karena sebelumnya betul. dilarang oleh pemerintah. Iya betul. Nah, kalau misalnya tahun ini, walaupun misalnya ibu tidak memutuskan untuk pulang kampung, tapi ada perbedaannya nggak sih ngelihat dari pandemik yang kemarin dengan yang sekarang gitu? Bulan puasa yang kemarin atau dengan bulan puasa yang sekarang? Ada Mbak. Apa Karena kan kalau bulan puasa yang kemarin kan masih kayak mau sahur gitu kan, seperti orang-orang itu masih ngebangunin sahur gitu ya. Masih banyak yang gimana sih kayak keliling gitu loh buat bangunin sahur. Kalau tahun-tahun sekarang ini kayaknya sepi banget, beda banget. Jadi kalau sekarang itu agak sepi aja. Oh, dibandingkan Tahun tahun-tahun kemarin, sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya kayak Ibu Hanifah kan tidak pulang kampung, nah itu ketemunya gimana nih? Apakah by phone, teleponan seperti itu, atau mungkin mereka nih yang berkunjung ke Ibu? Kalau itu sih paling cuma via telepon aja Mbak, karena kan di sana juga orang tua kan lagi sakit kan, ibu yang perempuan, jadi ayah juga nggak bisa kemana-mana, jadi ya udah kita cuma bisa video callan aja. Tapi kalau misalnya kita ngomongin Lebaran itu kan biasanya setiap keluarga itu punya tradisi ya, Bu Iya, ya. betul. Misalnya ada hal yang perlu dipersiapkan, apa segala macam gitu. Nah kalau untuk Ibu sendiri nih di keluarganya kira-kira apa sih tradisi atau ciri khas ketika menyambut Lebaran itu gimana Bu? Biasanya kan kalau di kampung itu kayak bikin ini ya, kayak adik-adik gitu kan, biasanya pada berburu baju lebaran gitu ya kan, terus kayak bikin kue gitu kayaknya gitu. Jadi rasa-rasa yang hangat-hangat kayak gitu tuh apalagi semenjak berumah tangga kayak gini, terus nggak berkumpul sama keluarga, kayaknya kangen gitu. Kangen. Nah, tapi masak juga nggak nih jadinya kalau sekarang udah sama suami nih, tradisi itu masih dilakukan nggak nih? Ya Masak. belanja terus masak juga untuk Lebaran gitu. Masak kalau itu, kalau buat keluarga di sini masak. Cuman mungkin momennya beda ya, kalau di sana Iya, kan sekeluarga banyak gitu ya, kalau di sini ibaratnya sama keluarga inti aja berarti Iya sama betul. suami gitu. Kalau di sini kan kayak kita kan ya namanya di sini juga sama mertua gitu kan, sama mertua gitu, dekat sama lingkungan mertua. Ya paling kita masak cuma seadanya gitu. Kalau buat kita gitu kan. Kalau biasanya kan kalau di kampung kita masak banyak buat bareng-bareng kumpul gitu. Sedangkan kalau di sini ya udah buat kita-kita aja gitu. Oke, seru juga nih ngomong sama Bu Hanifah, apalagi sekarang momennya itu mau Lebaran ya, otomatis kan banyak hal yang dipersiapkan. Tapi untuk masuk ke persiapan menjelang Ramadan ataupun Lebaran, nah mudah-mudahan jangan kemana-mana, tetap saksikan persembahan untuk Bunda.
Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Ibu Hanifah. iya Bu Hanifah. Tadi kan kita ngomongin dikit lagi mau Lebaran nih. Iya, Kira-kira betul, Ibu ya. sekarang udah ada yang dipersiapkan belum sih untuk Lebaran nanti? Oh, untuk Lebaran nanti ya. Mm-mm. Kalau di sini sih sekarang paling ya biasa kayak orang-orang aja, kayak kita berburu sirup ya kan, terus kayak kue-kue gitu. Biasanya kan kue bikin nih, tapi entah kalau tahun ini bikin apa enggak gitu. Kadang masih mikir-mikir gitu Mbak. Ya. Iya, berarti lebih ke minuman ya? Iya, biasanya kan minuman. Oke, nah tapi kan kalau misalnya kita ngomongin Lebaran juga kurang pas ya Bunda-Bunda, khususnya kalau misalnya tidak ada hidangan yang disajikan nih. Nah, Ibu ini termasuk yang membuat sendiri atau yang beli jadi sih? Kalau saya biasanya bikin sendiri Mbak. Kayak mertua saya bikin lontong, bikin bakso. Kalau saya biasanya bikin kayak kue-kue cheese stick gitu, kayak nastar, kayak gitu saya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri? Iya. Wah, berarti kalau tamu datang ke rumah Ibu udah penuh semua nih sama masakan Ibu Iya. nih. Paling ya kalau sekarang mungkin nggak sebanyak kayak yang kemarin-kemarin gitu ya. Mm-mm. Tapi sebenarnya apa sih maksudnya yang paling disukain? Berarti kan kalau tadi kan Bu Hanifah ngomong sendiri kalau sekarang kayaknya nggak sebanyak yang kemarin. Nah, tapi kira-kira akan membuat apa sih gitu? Paling ya buat apa ya? Kayak biasa aja. Apa aja tuh? Biasanya sih ada bakso kayak gitu, ada soto kadang karena berkumpul sama keluarga besar yang di sini gitu ya kan. Terus ya kayak kue-kue gitu aja sih, cemilan-cemilan. Berarti sebenarnya lengkap juga ya. Iya. Sampai ada bakso segala kan biasanya kan kue-kue kering atau misalnya kayak rendang gitu bikin nggak Bu? Oh bikin. Bikin ya? Kan kalau bakso itu kan biasanya kan udah pusing Cemilan nih, kali iya, ya? udah kebanyakan kita makan daging, gitu kan kebanyakan nggak bosen gitu kan. Kalau anak-anak sekarang biasanya bosen sama daging, daging lagi. Namanya bulan puasa, Lebaran ini kan pasti udah puyeng nih kepala, udah pengen yang pedas-pedas gitu, biasanya kayak gitu, Tapi saya seger-seger. mau tahu Bu, tadi alasan Ibu kenapa Bu yang sebelumnya misalnya kayaknya sebelumnya bikinnya banyak gitu, kayak kalau sekarang dikurangin deh gitu, nggak sebanyak yang tahun-tahun kemarin, emang ada apa sih Bu? Biasanya kan kalau itu kan waktu itu kan masih agak-agak kerja gitu kan. Kalau sekarang saya udah nggak kerja Mbak, jadi saya di rumah aja. Begitu harga juga lagi naik Iya, Bu ya. sekarang kan ekonomi juga kan lagi begini ya kan, naik turun gitu. Jadi mau nggak mau kita memilih. Tapi kalau ngomongin hidangan Lebaran, biasanya Ibu suka makannya apa kalau misalnya pas lagi Lebaran? Oh pas Lebaran biasa sih saya makan ketupat Mbak. Seneng ya? Iya. Kayaknya semuanya seneng deh, saya juga seneng deh Bu. Ya, kalau misalnya kue Lebaran ataupun makanan hidangan lainnya, tadi kan kata Ibu kan ada ketupat, terus ada bakso juga. Nah, yang wajib ada di keluarga Ibu ini apa? Yang wajib ada kayak dari tahun ke tahun tuh makanan itu harus ada. Rendang sama gulai Mbak. Rendang sama gulai, Iya, sama betul. gulai juga, Iya, mantep betul. nih kolesterol nih. Makanya kalau habis Lebaran itu pasti dah coba dicek kolesterolnya kayak gimana, naik apa enggak. Berarti sebenarnya Ibu juga nggak bikin sendiri ya? Maksudnya bikinnya sama keluarga juga, apa keluarga dari suami ya berarti Iya, ya? betul. Sama mertua. Itu kan masih momen yang sangat enak juga Iya, ya, betul. maksudnya yang sangat nyaman karena masih sepenuhnya juga masih sama keluarga juga Iya, seperti itu. betul, Walaupun misalnya sama keluarga Ibu sendiri masih jauh gitu ya. Tapi masih suka kan telepon-teleponan sampai sekarang? Kalau telepon kabar-kabaran? masih. Oke. Selalu telepon. Kadang nanya kan, kita juga khawatir kan, sedangkan orang tua lagi sakit, nggak mungkin dong kita anak di sini kita nggak berpikiran ke orang tua. Pasti Betul. ada rasa sedih lah ya di yang Fitri sekarang ini gitu. Karena orang tua udah nggak bisa kemana-mana. Nah itu nih Bun yang paling penting. Jadi walaupun misalnya sebagian bunda-bunda di rumah tidak bisa pulang mudik, nah tapi kan sekarang ada yang namanya phone, tetap kabarin keluarga yang ada di jauh gitu. Karena telepon juga kan menjauhkan yang dekat seperti Iya, itu. betul. Tetap kabarin, tetap menjalin silaturahmi walaupun tidak tatap muka, tapi kan bisa video call ya. Iya, Seperti Bu Hanifah seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk urusan penampilan nih, tadi kan Ibu kan sempat singgung ya, kalau misal Lebaran itu harus beli baju, Iya, kayak gitu. betul. Nah,
kira-kira untuk ibu sendiri, apakah ibu termaksud yang setiap lebaran itu setidaknya harus beli baju atau tidak? Kalau saya sih Mbak, enggak kayak gitu ya. Paling yang diiniin kayak adik-adik aja gitu. Kalau udah kayak saya mah kayak orang tua gitu ya, pasti mikirnya udah deh yang penting anak-anak aja dulu gitu. Tapi berarti kalau anak-anak sama ibu dibeliin ya? Iya. Oke. Berarti karena misalnya momennya ya namanya anak-anak, oh berarti lebaran Iya. nih, momennya beli baju baru seperti itu. Apalagi kan kalau dia puasa gitu, ayo puasanya sampai full, nanti mau apa gitu. Biasanya kayak gitu. Pasti diiming-imingin sama hadiah ini itu gitu. Wah, berarti ini sebenarnya seru banget ya lebaran itu atau misalnya Idul Fitri atau bahkan misalnya hari raya besar lainnya juga sebenarnya adalah momen dimana berkumpul dengan keluarga, habis itu juga momen silaturahmi juga, mendekatkan yang jauh juga, Iya, betul, jadi betul. dekat. Karena kan biasanya kalau hari-hari biasa kadang suka males juga ya berkunjung, betul. biasanya karena lebaran Iya, baru betul, betul. misalnya saling silaturahmi, datang berkunjung dengan teman lama ataupun saudara yang jauh. Biasanya kan momennya adalah di hari-hari besar. Iya, betul. Nah, ketika lebaran juga kan yang kita ketahui biasanya setiap perusahaan ini akan memberikan tunjangan hari raya. Nah, ibu mungkin sekarang nggak bekerja, tapi kan suami nih yang lagi bekerja. Nah, kira-kira kalau untuk ibu sendiri apakah mendapatkan THR atau tidak? Tidak Mbak, karena kan suami saya cuma ojol. Jadi kalau masalah THR itu ya paling dari suami aja gitu. Suami pendapatan berapa sih gitu. Namanya ojol kan nggak sebesar kayak yang kerja-kerja yang kayak kantoran Betul. atau kerja yang lain gitu. Beda Mbak. Oke, nah tapi kalau misalnya kayak gitu, apakah ketika lebaran juga ibu tetap ngasih nih ke ponakan-ponakan, ke anak-anak kayak gitu juga? Mungkin ya kalau misalkan kita ada uang lebih kayak gitu. Kalau kita ada uang lebih pasti kita ngasih gitu. Iya, karena nggak bisa dipaksain juga Iya ya Bu ya. betul. Iya, nah kalau misalnya ngomongin lebaran, apalagi tahun ini juga ibu tidak pulang, kan kita kan berarti kan ibu udah 3 kali ya, berarti tidak bertemu Iya, dengan keluarga. Perasaan ibu gimana sih? Perasaannya sedih, kangen sama keluarga gitu ya kan. Kayak gimana sih, hangatnya keluarga itu kan beda ya. Keluarga sendiri sama keluarga suami itu beda banget. Kayak keluarga sendiri kan biasanya nih kita kalau lebaran itu sebelum lebaran kita tidur bareng-bareng gitu kan. Kalau sedangkan di sini kan kita tidur di rumah masing-masing, baru bertemu sesudah sholat Idul Fitri. Gitu bedanya. Oh iya. Nah, kalau untuk sekarang kan lagi bulan puasa, berarti kan ada namanya sholat tarawih. Iya, Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan memang sama pemerintah tidak boleh gitu ya untuk keluar, bahkan sholat juga harus physical distancing, harus bawa hand sanitizer dan segala macam lah. Sangat rumit istilahnya. Nah, kalau sekarang, apakah ibu di daerah ibu sendiri bisa melakukan sholat tarawih berjamaah ataukah memang ada jarak? Oh, di tempat saya alhamdulillah Mbak bisa tarawih. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah sekarang bisa. Terus cuman permasalahannya sih di situ musolanya kecil aja. Jadi apa sih namanya? Terbatas gitu kan. Biasanya tuh kan kalau sebelum-sebelumnya kayak di kampung saya itu di masjid yang gede gitu kan. Ada bagian cewek, ada bagian cowok gitu. Sedangkan kalau yang di sini itu masjidnya kecil, terus terbatas. Cewek sama cowok itu cuma dikasih palang aja gitu. Tapi kan berarti kan seneng ya jadinya ketemu sama Iya, tetangga, betul. terus sempet ngobrol. Karena jangankan ibu, yang saya alami aja tahun-tahun sebelumnya itu sangat susah banget. Jadi kalau tarawih ya benar-benar sama keluarga Iya, seperti betul, itu. Kalau sekarang ya itu karena pemerintah memberikan kelonggaran. Yang penting sudah vaksin. Tapi ibu udah vaksin kan? Alhamdulillah saya udah vaksin Bagus. kedua juga. Nah, itu salah satu juga untuk membantu pemerintah dalam meminimalisir dari yang namanya COVID-19. Jadi buat pemirsa di rumah dan juga bunda-bunda di rumah juga, walaupun pemerintah sudah memberikan kelonggaran, tetap ya harus patuhi protokol kesehatan. Caranya dengan menjaga jarak, menggunakan masker ataupun face shield, jangan lupa sering cuci tangan. Dan juga kalau dari luar nih ya Bun ya, tetap harus menjaga diri, proteksi diri, dan juga harus ganti baju, harus mandi ya Bun ya. Tapi nih, sebelum masuk ke segmen selanjutnya, karena masih ada beberapa pertanyaan lagi yang
pastinya seru banget. Jadi buat bunda-bunda di rumah jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih setia di Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Ibu Hanifah. iya. Nah tadi kan Ibu Hanifah sempat singgung nih ya kalau misalnya untuk anak-anak kan mau tidak mau nih dibelikan baju lebaran. Terus habis itu ya saya juga lebih baik mengalah seperti itu. Iya, betul. Nah ini kan kita kalau ngomongin anak-anak kan pasti kan ada yang namanya appreciate seperti itu atau respect sama anak. Kalau anak ini sudah puasa atau sudah full gitu bisa mengerjakan, otomatis kan biasanya orang tua suka, iya kamu mau apa nanti seperti itu. Ibu seperti itu juga? Iya, begitu juga sama. Nah. Kayak keponakan, ke adek gitu sama. Nah kalau misalnya kayak gitu itu pasti sama ibu diturutin nih kemauannya anak ataupun ponakan nih, atau dilihat-lihat dulu nih kayaknya masih bisa nih dibeliin ini atau gimana sih? Tapi kadang kan namanya ponakan gitu kan pengen ini, nanti juga kalau lebaran dikasih ini dia mau aja gitu. Jadi kita nggak mesti nurutin apa yang dia mau gitu. Tapi setidaknya supaya mengajarkan kalau anak ini bisa melakukan puasa, bisa misalnya ikut sholat tarawih juga. Kan kadang ada anak-anak juga yang misalnya ikut juga ya untuk sholat tarawih. Itu berarti anak yang sangat bagus sekali, anak yang sangat berbakti khususnya. Nah, Ibu juga misalnya kalau di sekitar rumah atau keluarga ada nggak sih misalnya yang buat hampers gitu untuk dijual atau misalnya arisan lebaran lah, Ibu ikut gitu nggak sih untuk arisan? Kalau buat arisan lebaran saya nggak ikutan Mbak. Kalau hampers kayak gitu saya juga kalau di dekat rumah ada mungkin ya. Cuman kan saya karena di sini baru tinggal gitu jadi saya kurang paham juga gitu. Jadi berarti Ibu lebih ke yang udah bikin kue, ya udah kalau ada tamu mau datang silakan makan seperti itu ya. Tapi saya juga dari dulu nggak pernah sih yang namanya bikin-bikin hampers ya Bun ya. Kecuali kalau ada yang ngasih, mau nggak mau balik lagi saya kasih hampers lagi. Biasanya seperti itu. Nah kalau misalnya untuk perencanaan pengeluaran keuangan nih untuk lebaran, supaya pengeluaran ibu dan keluarga ini bisa terkontrol baik sebelum ataupun sesudahnya, itu gimana Bu? Cara ibu memanage keuangan, apalagi kan kalau mau lebaran ya pasti kebutuhan besar ya. Apalagi belum lagi misalnya beliin anak baju, ataupun misalnya beliin hadiah, belum juga misalnya ngirim uang ke orang tua, biasa kan seperti itu ya momen-momen lebaran. Nah kalau untuk ibu sendiri gimana untuk memanagenya? Ya paling ya kalau misal kayak gitu kita ngelihat dulu nih kondisi keuangan kita kayak gimana. Kita bisa ngasih ke orang tua berapa gitu. Kita bisa pengeluaran buat kita berapa gitu. Jadi kita tuh nggak terlalu yang namanya brol-brolan gitu. Kalau kata orang Sunda brol-brolan gitu. Iya, ibaratnya jor-joran gitu ya. Saya langsung kasih padahal kita sendiri masih belum mampu. Kita sendiri. Jadi kayak yang penting semampunya gitu ya. Kalau misalnya memang mampu silakan berikan kepada orang tua atau traktir keponakan dan juga anak. Tapi jangan sampai memaksakan diri ataupun sampai ngutang ya Bun, mentang-mentang lebaran. Jangan sampai kayak gitu ya bunda-bunda di rumah. Jadi berarti Bu Hanifah ini adalah orang yang bisa sangat membatasi diri, sangat bisa mengontrol ataupun memanage keuangan ya Bu ya? Iya. Termasuk dari segi harian juga, pengeluaran harian juga seperti itu Bu? Iya betul, begitu juga sama. Nah kalau misalnya kita ngomongin lebaran juga kan sebenarnya tidak hanya menyiapkan berbagai kelengkapan saja nih, tetapi kita juga harus menyiapkan hati dan diri untuk menyambut yang namanya hari kemenangan nih bunda-bunda. Nah lalu kira-kira apakah ibu dan juga keluarga sudah mempersiapkan hati dan diri untuk menyambut kemenangan? Oh kalau itu sih pasti ya, semua orang pasti yang namanya memaafkan, saling silaturahmi dari yang jauh sampai yang dekat pasti. Dari yang kenal sampai nggak kenal pun kita kan kalau lagi Idul Fitri itu pastilah ada yang namanya silaturahmi, salam-salaman. Tapi kalau misalnya ibu sendiri memaknai hari kemenangan atau Idul Fitri sendiri apa sih? Kalau Idul Fitri itu diibaratkan ya kalau buat saya tuh hari yang bahagia buat keluarga gitu. Karena kita tuh
bisa dibilang setahun sekali kita bisa kumpul sama keluarga yang jauh, yang deket gitu. Tapi kalau misalnya untuk memaknai hari kemenangan itu bahkan ya mungkin namanya juga lebaran, berarti untuk umat muslim sendiri kan ada aturannya untuk sholat tarawih, untuk berpuasa, untuk menjalankan amal-amal lainnya. Nah, apa ini yang Ibu lakukan selama puasa misalnya untuk menuju hari kemenangan khususnya dari segi rohani dan juga spiritual? Pengennya sih tahun ini jauh lebih baik. Oke. Ya kan, terus semoga dikasih momongan. Amin. Gitu, amin ya Allah. Kita doakan ya bunda-bunda. Ya. Terus apa lagi? Banyak sih, sebenarnya banyak kalau diceritain ya. Kita pengennya yang semakin kesini kita semakin beristiqomah buat semuanya gitu. Pastinya ya. Iya, Dan tapi kalau betul. misalnya selama bulan puasa kayak gini Ibu ngaji gitu-gitu juga nggak sih? Misalnya sholat ya di tepat waktu yang biasanya misalnya nggak, karena kan biasa kalau bulan puasa kayak gitu ya Bun ya. Ayo ngaku nih siapa bunda-bunda di rumah yang ketika bulan puasa malah jadi rajin nih beribadah. Kira-kira Iya. Ibu gimana nih Bu? Kalau buat sholat ya itu emang udah waktunya gitu Iya. ya, udah tuntutan buat kita gitu kan. Apalagi kalau sekarang di saat Ramadan ini yang namanya sholat, terus tadarusan, itu diibaratkan pasti wajib gitu ya. Pasti wajib ya. Jadi berarti setiap hari Ibu memaknai puasa itu menjadi momentum untuk menuju hari kemenangan ya Bu ya. Nah kira-kira dari Ibu sendiri nih pesan buat bunda-bunda di rumah nih dalam menyambut hari kemenangan kira-kira harus seperti apa nih khususnya dalam rangka bulan puasa seperti ini, apa sih yang harus dipersiapkan oleh bunda-bunda di rumah? Mungkin kalau buat bunda-bunda yang di rumah ya, jaga kesehatan, ya kan, yang terutama. Terus jangan lupa masaknya yang enak-enak. Tetap beribadah. Iya khususnya. betul. Tetap beribadah. Nah mungkin Ibu bisa kasih pesan nih kepada mama gitu kan, karena kan jauh dan juga mamanya lagi sakit. Kira-kira gimana dalam menyampaikan hari raya kemenangan dan juga supaya mamanya juga misalnya cepat sembuh segala macam, bahwa Bu Hanifah itu memang tidak bisa ke sana ya memang karena ada faktor lain. Iya betul. Pengennya sih buat mama cepat sehat, biar bisa kumpul lagi, biar bisa jalan lagi mama juga gitu. Karena kan semenjak kakak nikah itu mama udah nggak bisa jalan gitu kan. Jadi semenjak itu tuh buat bapak atau adik itu buat pergi susah. Jadi bapak cuma di rumah aja gitu. Oke, nah kita doakan ya bunda-bunda supaya Ibunya Hanifah juga cepat sembuh. Amin. Dan juga Bu Hanifah juga bisa lebih bertawakal lagi Amin, ketika amin. menjalankan ibadah puasa maupun Ramadan ataupun Lebaran Iya, gitu. amin, Walaupun tidak amin, bisa amin. berkumpul atau tidak bisa pulang kampung ke Cianjur. Nah, tapi khususnya buat bunda-bunda di rumah. Nah, bunda-bunda juga walaupun tidak bisa pulang, nah bunda-bunda di rumah juga bisa tetap berkomunikasi melalui daring ataupun melalui video call, melalui handphone, dan supaya silaturahminya makin terjalin. Karena Iya, apa? betul, Karena betul. semakin banyak bersilaturahmi, semakin banyak juga rezeki yang datang. Itu kata pepatah ya, Iya, betul, seperti betul, itu. betul. Dan juga untuk bunda-bunda juga jangan lupa selagi kita di bulan puasa seperti ini, jangan lupa untuk beristiqomah, bertawakal, dan jangan lupa juga untuk melaksanakan ibadah yang sudah ditentukan seperti puasa ataupun tarawih. Dan nggak kerasa nih Bu Hanifah, ternyata kita sudah 30 menit, artinya kita sudah ada di penghujung acara, dan terima kasih sudah mau Makasih. datang di sini. Ya bunda-bunda di rumah jangan lupa untuk saksikan terus episode selanjutnya di Persembahan untuk Bunda, dan jangan lupa saksikan saya Zara Masid Hanifah. hanya di Persembahan untuk Bunda. Bye-bye.